Vika, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nita, baik. Alhamdulillah baik ya Ibu. Oke, untuk pertemuan kita kali ini nih Bu, tadi saya sudah membaca isi Google Form yang sudah Ibu isi, di mana Ibu menaruh permasalahan Ibu pada interaksi dan komunikasi Ibu dengan anak Ibu ya? Betul Ibu, saya berharap dan bisa menemukan cara pada sesi kali ini agar saya bisa mendekatkan diri saya kepada anak saya. Baik, kira-kira apa nih Bu tujuan Ibu terhadap sesi kita kali ini? Saya ingin bisa mendekatkan diri dengan anak saya dikarenakan pada akhir ini saya cukup merasa jaraknya lebih jauh dari anak saya. Oke, saya senang banget Ibu melihat mendengar tujuan Ibu. Oke, mungkin dapat kita mulai dengan bagaimana sih interaksi biasanya Ibu memulai interaksi Ibu dengan anak Ibu akhir-akhir ini? Pada akhir-akhir ini sih saya biasanya menanyakan dia dengan kesehariannya dia. Cuman saya merasa saya tuh tertekan ataupun merasa dia tuh jadi lebih marah mungkin karena komunikasi yang mungkin kurang baik di antara saya dengan anak saya. Makanya saya ingin mendekatkan diri dengan anak saya agar komunikasi saya dengan anak saya itu menjadi lebih baik. Oke, baik. Selain itu, biasanya Ibu membahas apa dengan anak Ibu? Biasanya sih saya biasanya menanyakan langsung tentang keseharian bermainnya dia ataupun dengan menanyakan tentang kesekolahannya dia. Tapi jawaban-jawaban dia hanya singkat saja Bu. Oke, berarti tantangan Ibu yang membuat komunikasi Ibu buruk dengan anak Ibu, jawaban anak Ibu yang sangat singkat gitu ya? Benar Bu. Oke. Dari sini saya ngerti ya Bu bagaimana apa yang Ibu alami, lalu permasalahan Ibu. Mungkin kita dapat memulai dengan komunikasi kita yang lebih efektif, yang dimana komunikasi itu sifatnya lebih sabar serta empati nih Bu. Oke, contohnya kita bisa mulai dari menanyakan tadi kegiatan kesehariannya, lalu tapi fokusnya lebih ke perasaan mereka dalam melaksanakan kegiatan itu Bu. Jadi jika memang dia menjawabnya singkat, berarti kita tidak cukup nih Bu kalau misalkan cuma nanya doang. Jadi mungkin kita bisa berpartisipasi atau ikut serta dalam minat bakat atau keseharian yang biasa mereka lakukan. Oke, kira-kira minat dan bakat anak Ibu apa? Untuk akhir-akhir ini yang saya bisa lihat atau bisa saya biasanya di rumah tuh biasanya dia tuh kadang minta izinnya tentang bermain futsal atau nanti kalau misalkan ada kegiatan malam dia izin untuk bermain badminton. Tapi hanya dengan teman-temannya saja. Oke, berarti kalau untuk kegiatan itu dengan orang tuanya, apakah Ibu sering melakukannya? Kemungkinan tidak pernah Bu. Oke, dari sini mungkin kita dapat sama-sama menemukan solusi atau sama-sama kita sepakati bahwa komunikasi yang baik itu tercipta karena adanya tindakan bersama juga Ibu. Ketika komunikasi doang, pasti anak itu kurang merasa puas sehingga menjawabnya singkat-singkat begitu Bu. Oke, dari situ kita dapat simpulkan atau kita dapat mulai sebagai orang tua dengan ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatannya. Jika memang Ibu serta ayahnya sibuk, Ibu bisa melakukannya di weekend. Seperti mungkin ayahnya bisa nemenin di futsalnya, lalu Ibu bisa di badmintonnya, seperti itu Bu. Jadi ketika memang kita sudah melakukan hal itu, dan perlu juga nih Bu untuk kesabaran dan konsisten. Jika memang Ibu melakukannya hanya satu kali atau 1 bulan cuma beberapa kali, itu mungkin agak kurang ya Bu untuk berdampak terhadap anak itu. Jadi Ibu harus sabar serta konsisten, seperti itu Bu. Oh, itu saran dari Bu Nita ya Bu. Ibu terima kasih karena mungkin nanti saya akan terapkan atau mungkin dari pendekatan saya dengan anak saya, semoga saya dan anak saya juga bisa berkomunikasi lagi, bisa berkomunikasi dengan baik lagi tanpa merasa dia tuh tertekan ataupun marah dengan anak saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Vika telah berkonsultasi. Semoga dengan adanya sesi kita kali ini komunikasi yang ada akan lebih erat dan efektif lagi ya Ibu. Terima kasih banyak Bu. Oke, terima kasih Bu. Kita semua tahu bahwa menjadi orang tua merupakan salah satu peran yang paling menantang namun juga paling memuaskan di hidup kita. Kita ingin menjadi yang terbaik untuk anak-anak kita, maka dari itu kita seringkali bertanya-tanya, bagaimana cara terbaik untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan anak kita. Disinilah